Anda mungkin pernah melihat video tentang makanan jalanan India dan bertanya-tanya, apakah orang-orang di sana benar-benar makan itu? Kita akan membahas makanannya sebentar lagi. Tapi pertama-tama, saya harus menyebutkan bahwa India adalah salah satu dari sedikit negara tempat saya mengalami diare hebat setiap hari. Itu terus-menerus, hari demi hari. Bahkan Anda tidak bisa meminum air dari shower karena kontaminasi merupakan masalah serius di seluruh negara. Hari ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sering diajukan oleh banyak pengunjung. Mengapa India begitu kotor? India adalah negara dengan kontras yang luar biasa yang akan membuat Anda terpesona. Di satu sisi, ada Kerala yang dikenal sebagai tanah Tuhan, dengan pantai-pantai yang begitu indah sehingga bisa menyaingi Karibia. Di sisi lain, ada Himalaya di utara yang menawarkan pemandangan gunung paling spektakuler di dunia, lembah Kashmir dan daerah Ladakh. Begitu menakjubkan sehingga banyak wisatawan mengatakan itu adalah pengalaman yang mengubah hidup. Bertahun-tahun yang lalu, area yang sekarang menjadi Himalaya dulunya pernah ditutupi oleh laut. Pegunungan yang sangat besar ini membentang melintasi beberapa negara Asia, termasuk Nepal, China, Bhutan, Afghanistan, dan India. Seiring berjalannya waktu, dengan perubahan lingkungan, laut perlahan-lahan surut, meninggalkan lapisan kristal berkilauan garam yang kita kenal sekarang. Kemudian ada Kanyakumari, ujung selatan India, tempat 3 badan air besar bertemu. Samudra Hindia, Laut Arab, dan Teluk Benggala bertemu di satu titik ini. Berdiri di sana, Anda bisa melihat warna air yang berbeda bercampur bersama. India juga memiliki beberapa tingkat penyakit genetik langka tertinggi di dunia. Kenapa? Di beberapa daerah, pernikahan antara saudara masih menjadi kebiasaan. Ketika kedua orang tua membawa gen yang sama, peluang untuk mewariskan kelainan genetik meningkat pesat. Ditambah dengan masalah air dan makanan yang tercemar. Hal ini menciptakan tantangan kesehatan serius bagi banyak komunitas. India memiliki populasi terbesar di dunia, dengan lebih dari 1,4 miliar orang, lebih dari 4 kali lipat populasi Amerika Serikat. Berbicara tentang sungai, Gangga memegang tempat suci di hati lebih dari 900 juta orang Hindu. Mereka percaya bahwa mandi di airnya membersihkan jiwa dan menghapus dosa. Bagi banyak orang, dikremasi di tepiannya dan menaburkan abu ke dalam sungai melambangkan penyelesaian perjalanan hidup dan pembebasan dari siklus kelahiran kembali. Namun, tidak semua orang dikremasi. Dalam tradisi Hindu, orang muda, wanita hamil, dan mereka yang dianggap suci secara spiritual langsung dimasukkan ke dalam sungai. Artinya, tubuh yang utuh dilepaskan ke dalam air yang sama yang digunakan oleh jutaan orang untuk minum, mandi, dan beribadah. Hal yang sama berlaku untuk sapi, yang juga dianggap sebagai hewan suci. Selama pandemi COVID-19, situasi semakin mengerikan ketika tubuh yang sudah membusuk terlihat mengapung di sepanjang sungai, dengan hewan liar memakan tubuh itu dekat tepi. Gambar-gambar ini sangat mengerikan. Namun praktik ini tetap berlangsung karena sangat tertanam dalam tradisi agama. Sebelum kita memasuki Dharavi, kawasan kumuh terbesar di dunia, jika Anda merasa video ini layak dilihat lebih banyak orang, dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Dan jika Anda menonton melalui ponsel, jangan hanya berhenti di tombol like, ketuk tombol hype di bawahnya. Itu benar-benar membantu saya mendapatkan sedikit penghasilan tambahan, dan kami berjanji akan terus membawa konten menarik untuk Anda. Dharavi, yang terletak di pusat Mumbai, hanya mencakup 2,39 km persegi tetapi menampung lebih dari 1 juta orang. Itu berarti kepadatan penduduk lebih dari 418.000 orang per kilometer persegi. Untuk memberi gambaran, Manhattan memiliki sekitar 28.000 orang per kilometer persegi. Beberapa gang begitu sempit hingga Anda harus berputar untuk bisa melewatinya. Orang-orang memasak, mandi, dan menjalani hidup mereka di ruang yang lebih kecil daripada lemari di Amerika. Di dekat bengkel tembikar, penduduk harus menahan panas menyengat dari tungku dan asap hitam pekat yang memenuhi udara. Namun, kawasan kumuh ini menghasilkan $1 miliar setiap tahun. Benar, $1 miliar dari tempat yang kebanyakan orang anggap sebagai daerah termiskin di dunia. Bagaimana caranya? Mereka menciptakan ekonomi daur ulang dan manufaktur yang sangat efisien.
Sampah plastik dari seluruh India mengalir ke Dharavi, di mana itu disortir, dibersihkan, dan diproses menjadi produk baru yang dijual ke seluruh dunia. Beberapa produk ini bahkan sampai di Amazon. Ada sekolah swasta yang memungut biaya 125 juta per tahun. Rumah dijual seharga $25.000 dan sewa bulanan rata-rata $160. Yang lebih mengejutkan lagi adalah di negara dengan 80,5% populasi beragama Hindu. Anda akan menemukan kuil-kuil indah di seluruh kawasan kumuh. Ada pabrik pakaian yang mengekspor produk secara internasional. Penataan tampak sederhana, tetapi operasi bisnisnya sangat canggih dan menguntungkan. Tantangan infrastruktur memang nyata. Air disediakan gratis, tetapi hanya untuk 3 jam per hari. Jika Anda melewatkan waktu itu, Anda harus menunggu sampai hari berikutnya. Turis juga disarankan untuk tidak masuk ke Dharavi sendirian, karena mudah tersesat atau menjadi sasaran pencurian. Menariknya, daerah ini mendapat ketenaran internasional sebagai lokasi syuting film Slumdog Millionaire yang memenangkan Oscar pada tahun 2008 yang disutradarai oleh Danny Boyle. Jujur saja, meskipun mereka menawarkan lebih banyak uang, saya tetap tidak akan memilih tinggal di Dharavi. Jika Anda merasakan hal yang sama, ketik angka 3 di komentar di bawah. Sekarang mari kita bahas tentang makanan jalanan India. Dan saya peringatkan, beberapa praktik ini akan mengejutkan Anda. Saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa saya mengalami diare hebat setiap hari di India. Izinkan saya ceritakan tentang roti yang ditekan di ketiak. Alih-alih menggunakan tangan untuk meratakan adonan, beberapa penjual menaruhnya di bawah ketiak mereka, menguleni beberapa kali agar apa yang mereka sebut bumbu alami meresap, lalu menggorengnya di minyak. Penjual harus tidak memiliki bau badan agar ini berhasil dengan baik. Mereka menganggap ini sebagai perasa alami. Kemudian ada persiapan minuman lidah buaya. Penjual, tanpa sarung tangan, langsung memotong dan memeras lendir lidah buaya, menambahkan sirup, dan menyajikannya kepada pelanggan. Untuk jus tebu, mereka tidak mengupas tebu. Mereka hanya mengelap kulitnya dengan kain dan langsung menekan ke mesin pemeras. Di negara bagian Chhattisgarh, ada hidangan yang disebut saus semut merah atau chapra. Saus ini terbuat dari cairan tubuh dan telur semut merah. Semut dikeringkan, digiling, dan dicampur dengan garam dan pemanis. Saus ini memiliki rasa manis dan sedikit pedas karena semut mengandung asam formiat. Orang-orang menganggapnya sebagai hidangan lezat dan percaya memiliki khasiat obat. Jika bermain api bukan hal Anda bisa menikmati hidangan nasi tradisional seharga sekitar 50 sen. Setelah itu, cobalah panipuri, yang secara harfiah berarti roti air, salah satu makanan jalanan India yang paling populer dan ikonik. Bagi yang benar-benar berani, ada paan api di New Delhi dan Mumbai. Hidangan ini melibatkan menaruh api nyata di dalam mulut Anda. Ini adalah campuran rempah-rempah, buah kering, biji adas panggang, daun kapulaga, cengkeh, dan saus. Semua dibungkus dengan daun sirih. Penjual menyalakannya sebelum memasukkannya ke mulut Anda. Ketika Anda menutup mulut, api langsung padam. Orang India percaya ini dapat menyembuhkan batuk, pilek, sakit kepala, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Atau Anda bisa mencoba hal lain di warung smoothie anggur hijau yang sangat populer. Orang India hanya menyentuh makanan dengan ujung jari mereka, tidak pernah menggunakan seluruh tangan, dan tidak pernah menggunakan tangan kiri karena dianggap tidak bersih. Mereka percaya bahwa makanan dan minuman adalah hadiah dari Tuhan Yang Maha Esa dan harus diterima dengan tangan telanjang sebagai tanda penghormatan. Roti pipih seperti roti dan chapati sangat cocok untuk menyendok kari. Tetapi cobalah melakukan itu dengan garpu dan sendok. Singkatnya, ciri umum dari hidangan India adalah bahwa tangan kosong koki langsung dicelupkan ke segala sesuatu, mulai dari hidangan kering hingga yang berkuah. Apakah Anda cukup berani untuk mencoba seluruh kombinasi ini? Komentar ya atau tidak di bawah, dan bagikan pendapat Anda dengan kami. Sebagai bonus, India juga menawarkan teknik pijat unik yang menggabungkan kekuatan sentuhan dengan energi kosmik untuk membantu meredakan kelelahan. Dan jika Anda berpikir api hanya untuk makanan, pikirkan lagi, di India, beberapa tukang cukur bahkan menggunakan api untuk memotong rambut. Cukur di sini hanya memerlukan sekitar $1.25. Tetapi tukang cukur melakukannya dengan intensitas seperti seseorang yang berjuang untuk hidup. Selanjutnya,
Anda akan menyaksikan sapi di India yang diperlakukan dengan status baru. Menyinggungnya akan dihukum dengan harga yang tinggi. India melarang pembunuhan sapi sepenuhnya. Anda boleh membunuh domba, kambing, dan kerbau, tetapi tidak pernah sapi. Jadi jika Anda menginginkan steak sapi, Anda benar-benar tidak beruntung. Yang mungkin Anda dapatkan sebagai gantinya adalah daging kerbau yang legal selama pandemi COVID. Sementara dunia berjuang dengan vaksin dan pengobatan medis, beberapa pengikut Hindu pergi ke tempat perlindungan sapi di negara bagian Gujarat setiap minggu untuk mandi dengan susu sapi dan mengoleskan campuran urin dan kotoran sapi ke tubuh mereka. Mereka percaya ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus. Tidak ada dokter yang merekomendasikan praktik ini, tetapi orang melakukannya dengan keyakinan penuh. Praktik agama sekitar sapi sangat menarik. Orang-orang mencari berkah dengan memegang ekor sapi dan membiarkan sapi menyentuh kepala mereka. Mereka percaya ini menghubungkan mereka langsung dengan energi ilahi. Di negara bagian Benggala Barat, sapi diwajibkan memiliki kartu ID untuk mencegah penyelundupan ternak dan melindungi hewan-hewan tersebut. Ini berarti sapi bisa berkeliaran bebas di jalanan, tidur di mana saja, dan melakukan apa saja yang mereka suka. Ada bahkan hari libur yang sepenuhnya didedikasikan untuk sapi yang disebut Gopastami. Pada hari ini, semua sapi, baik yang liar maupun yang dipelihara, dimandikan dan dihias dengan garland bunga. Namun mungkin festival yang paling aneh terkait sapi adalah pertempuran Bidakala, di mana orang-orang melemparkan potongan kotoran sapi satu sama lain. Peserta selalu terluka, tetapi penduduk desa percaya bahwa luka-luka itu akan sembuh dalam waktu 3 hari. Di India, jika Anda perlu naik bus atau kereta, Anda tidak akan kesulitan untuk naik, meskipun tampaknya sangat penuh. Bahkan ketika orang-orang bepergian di atap dan menggantung di sisi kendaraan yang terlihat bisa jatuh kapan saja. Jika Anda meminta untuk naik, mereka akan selalu berhenti dan memberi ruang entah bagaimana. Namun, ada sesuatu yang akan langsung membuat Anda frustrasi. Orang India tidak mengerti antrian seperti orang Barat. Anda bisa menunggu dalam antrian yang teratur dengan sempurna selama berjam-jam, dan ketika saatnya untuk naik, penduduk lokal akan melewati Anda dalam hitungan detik. Ini terjadi di mana-mana bus, belanja, bioskop, kantor pemerintah. Ini menciptakan situasi yang lucu dan membuat frustrasi bagi turis. Anda mungkin membeli tiket bus bertuliskan bus deluxe, mengharapkan tempat duduk yang nyaman dan pendingin udara. Namun, Anda akan segera menyadari bahwa deluxe hanyalah nama yang dicat di sisi bus lama yang penuh sesak tanpa fasilitas khusus apapun. Anda akan melihat mobil, bus, sepeda, hewan, orang, dan rickshaw berbagi ruang yang sama dalam apa yang tampak seperti kekacauan total. Namun entah bagaimana, semuanya bisa berjalan. Sekarang kita akan mengeksplorasi beberapa tradisi pernikahan yang akan sepenuhnya menantang pemahaman Anda tentang hubungan. Di selatan India, ada suku bernama Toda yang mempraktikkan apa yang disebut pernikahan kelompok. Ini bukan poligami seperti yang Anda bayangkan. Ini adalah beberapa pria yang menikahi seorang wanita sekaligus. Yang membuat tradisi ini sangat mengejutkan adalah upacara yang menandai malam pertama pernikahan. Wanita yang baru menikah ikut serta dalam ritual intim yang melibatkan hubungan fisik dengan setiap pria yang menjadi bagian dari kelompok pernikahannya. Ini dilakukan dalam urutan tertentu yang ditentukan oleh tradisi mereka dan dianggap penting untuk mengkonsolidasikan pernikahan kelompok. Ini bukan hanya tentang keintiman fisik. Ritual ini memiliki makna budaya dan simbolik yang dalam masyarakat mereka. Mereka percaya bahwa dengan berbagi keintiman fisik dengan setiap suami, wanita tersebut membangun ikatan yang lebih dalam dan setara dengan semua anggota kelompok pernikahannya. Hal ini juga terkait dengan kepercayaan budaya tentang kesuburan, keharmonisan, dan transfer energi antara suami dan istri. Praktik ini menawarkan jendela yang menarik untuk melihat bagaimana berbagai budaya memandang institusi dasar seperti pernikahan dan keluarga. Perlu dicatat bahwa India adalah negara yang menciptakan Kama Sutra, panduan kehidupan intim yang paling lengkap yang pernah ditulis. Teks kuno ini mencakup segala hal, mulai dari perkenalan dan rayuan hingga hubungan intim dan perilaku romantis yang tepat. Salah satu dari sedikit masyarakat kanibal yang masih ada di dunia saat ini
beroperasi secara terbuka di India, terutama di kota kuno Varanasi. Mereka disebut Biksu Aghori, dan mereka mewakili salah satu sekte agama paling ekstrem di dunia. Para Aghori adalah asket Hindu yang mempraktikkan mistisisme dengan menghadapi dan mengatasi tabu sosial, termasuk kanibalisme. Menurut keyakinan mereka, dengan melakukan ini, mereka bisa mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang sifat manusia dan melampaui batasan tubuh dan pikiran. Di Varanasi, para biksu Aghori melakukan ritual dan meditasi di tempat pembakaran mayat yang sama, di mana tubuh dibakar setiap hari. Jika Anda berjalan melalui kota kuno ini, tidak sulit untuk menemui mereka. Mereka biasanya beristirahat dalam kelompok kecil, mengenakan pakaian minim, dengan wajah yang dicat warna cerah. Para biksu ini sering menggunakan abu dari mayat yang dibakar sebagai bagian dari praktik spiritual mereka. Terkadang mereka menawarkan untuk membuat tanda berbentuk salib di dahi Anda dengan abu ini sebagai imbalan uang. Dalam tradisi mereka, gerakan ini dianggap sakral dan melindungi. Hal ini berkaitan dengan sistem kasta India yang rumit, yang masih mempengaruhi kehidupan sehari-hari meskipun sudah secara resmi ilegal. Orang-orang yang merawat tempat pembakaran mayat dan melakukan upacara pembakaran di Varanasi umumnya berasal dari kasta terendah, yang dikenal sebagai Dalit atau tidak tersentuh. Menurut keyakinan Hindu tradisional, Dalit dianggap tidak murni atau tercemar, yang membuat mereka terpinggirkan dari banyak aspek masyarakat dan menghadapi diskriminasi serta marginalisasi. Mereka biasanya bertanggung jawab atas pekerjaan yang dianggap tidak murni oleh masyarakat Hindu, seperti menangani mayat, membersihkan kotoran manusia, dan pekerjaan lain yang tidak akan dilakukan oleh kasta yang lebih tinggi. Tidak semua tempat terpencil di India ramah. Pulau North Sentinel, yang terletak di Kepulauan Andaman dan Nicobar, dikenal sebagai tempat paling berbahaya di planet ini karena suku Sentinel yang terisolasi yang tinggal di sana. Penduduk pulau ini begitu terisolasi sehingga mereka hampir tidak pernah berhubungan dengan dunia luar selama ribuan tahun. Beberapa kali kontak dilakukan, namun selalu berakhir dengan tragedi karena orang-orang Sentinel tidak siap menghadapi virus umum seperti flu. Mereka bisa meninggal karena penyakit yang dianggap sepele oleh kebanyakan orang. Setiap upaya mendekati pulau ini disambut dengan permusuhan dan kekerasan langsung. Suku Sentinel akan menyerang siapa saja yang mendekati pantai mereka menggunakan busur, panah, dan tombak. Ini dibuktikan secara tragis pada tahun 2018 ketika seorang misionaris Amerika bernama John Allen Chow diusir saat mencoba untuk menginjili suku tersebut. Bahkan kontak tidak sengaja dengan orang luar telah mengakibatkan wabah penyakit yang menghancurkan suku tersebut di masa lalu. Berikut sesuatu yang akan mengejutkan Anda tentang spiritualitas India. Hinduism tidak hanya memiliki satu dewa atau bahkan beberapa dewa. Mereka memiliki ribuan dewa, masing-masing dengan karakteristik, kekuatan, dan atribut yang unik. Dari Brahma, pencipta alam semesta, hingga Kali, dewi kehancuran yang garang. Setiap dewa memiliki peran khusus dalam mitologi Hindu. Ada dewa untuk hampir segala hal: kekayaan, kebijaksanaan, cinta, perang, hujan, panen, perlindungan, dan banyak aspek kehidupan lainnya. Yang menarik adalah bahwa sejak usia muda, banyak orang India memilih dewa favorit mereka untuk dipuja terlebih dahulu. Berbicara tentang festival, izinkan saya menceritakan beberapa perayaan yang pasti akan mengejutkan Anda dengan intensitasnya. Salah satu yang paling ekstrem adalah Festival Thaipusam di Tamil Nadu, India Selatan, yang terkenal dengan tampilan iman yang menakjubkan, termasuk menusukkan kulit dengan kait dan membawa struktur dekoratif rumit yang disebut kavadis. Beberapa bahkan menyiksa diri mereka dengan cambuk dan rantai sebagai bagian dari penebusan dosa dan untuk menunjukkan pengabdian kepada Murugan, dewa penghancur dan anak dari Shiva. Yang luar biasa adalah banyak peserta yang melaporkan tidak merasakan sakit selama tindakan ekstrem ini. Beberapa studi menunjukkan bahwa keadaan mental dan emosional mereka, dipadu dengan konsentrasi tinggi, keyakinan agama, dan pelepasan endorfin, memengaruhi kemampuan mereka untuk menahan rasa sakit dan terkadang tidak berdarah sama sekali saat menusukkan kait. Populasi India yang sangat besar dan tantangan sosial yang unik telah menciptakan beberapa profesi paling aneh yang dapat Anda temui di mana saja di dunia.
Pertama, ada detektif pernikahan. Dengan lebih dari 15.000 profesional yang bekerja di seluruh negara. Pekerjaan mereka adalah menyelidiki ketidaksetiaan dan meneliti apakah calon pasangan pernah memiliki hubungan dengan orang lain di masa lalu. Namun yang lebih aneh lagi adalah pemeriksa ludah di Mumbai. Profesi ini ada karena meludah di tempat umum menjadi masalah yang begitu meluas, sehingga kota ini membutuhkan pemeriksa rahasia untuk menangkap pelanggar. Banyak orang India mengunyah paan, campuran daun sirih dan kenari areca yang menghasilkan noda merah saat diludahkan. Noda ini mengotori dinding, jalan, dan segala sesuatu yang tersentuh. Anda akan melihat tanda dilarang. Meludah di mana-mana di taksi, di rickshaw, di fasad gedung. Pemeriksa rahasia ini berbaur dengan kerumunan, menunggu untuk menangkap orang yang meludah agar mereka bisa memberikan denda. Ini adalah permainan kucing dan tikus antara pemeriksa dan peludah kebiasaan di seluruh kota. Tantangan hidup di negara. Dengan populasi terbesar di dunia begitu luas, sehingga kreativitas dan adaptasi orang India menonjol seperti di tempat lain. Ini adalah kebenaran yang terus mengagumkan siapa saja yang bepergian di seluruh India. Baik, Anda sedang mencoba naik kereta atau bus, Anda akan selalu bertemu seseorang di setiap tempat yang siap menjual sesuatu atau menyediakan apa yang Anda butuhkan dengan cara apapun. Jika payung Anda rusak, Anda akan bertemu dengan seseorang yang tahu bagaimana cara memperbaikinya. Jika Anda perlu potong rambut di pinggir jalan, akan ada seseorang yang menawarkan jasa itu tanpa ragu. Di India, ada orang-orang yang bisa menyetel tulang di tengah jalan, menyembuhkan luka, dan bahkan mereka yang berkeliling membersihkan telinga atau menghilangkan kapalan dan masalah kaki dengan mudah yang mengejutkan. Ketika berbicara tentang masalah kebersihan, penting untuk diakui bahwa banyak orang India menyadari situasi tersebut dan sedang berusaha untuk memperbaikinya. Di seluruh negeri, relawan, kelompok non-pemerintah, dan pemerintah itu sendiri bekerja untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kebersihan dan melaksanakan program pembersihan ruang publik. Selain itu, beberapa daerah di India mulai menerapkan langkah-langkah kreatif, seperti menawarkan hadiah untuk daur ulang dan meluncurkan kampanye untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ini terjadi sebagian karena India masih merupakan negara miskin dengan populasi besar. Meskipun negara ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat, pemerintah kesulitan untuk mengubah kemajuan ini menjadi standar hidup yang lebih baik dan distribusi pendapatan yang lebih adil. Akibatnya, tingkat kemiskinan tetap tinggi. Dengan sekitar 35% orang India hidup dengan hanya beberapa dolar per hari. Dari sini, menjadi jelas bahwa tantangan sanitasi India sebagian besar terkait dengan kurangnya pendidikan dan pengarahan. Daerah yang paling kotor biasanya ditemukan di wilayah yang lebih miskin, di mana sekolah-sekolah kekurangan dana, dan orang-orang menghadapi kesulitan keuangan yang parah. Juga jelas bahwa tidak semua bagian negara menderita kebersihan yang buruk. Masalah ini terutama terkonsentrasi di komunitas berpendapatan rendah. Meskipun ini tidak membenarkan hal itu, beberapa kebiasaan budaya juga memainkan peran dalam membentuk perilaku ini. Meskipun semua tantangan yang telah kita bahas, India juga rumah bagi beberapa pencapaian arsitektur dan seni paling luar biasa dalam sejarah umat manusia. Izinkan saya menceritakan beberapa yang akan membuat Anda terkesima. Kuil Meenakshi Amman di Madurai adalah salah satu situs agama paling indah di dunia. Kuil ini, yang didedikasikan untuk Dewi Hindu Meenakshi, adalah mahakarya arsitektur, Dravida dengan menara yang dipahat rumit, gopuram berwarna-warni, dan halaman yang dihias yang memakan waktu berabad-abad untuk diselesaikan. Meenakshi, yang juga dikenal sebagai Parvati, dihormati sebagai Dewi Cinta, kesuburan, dan kebijaksanaan. Kompleks kuil ini begitu rumit dan detail, sehingga Anda bisa menghabiskan berhari-hari menjelajahinya dan masih menemukan elemen seni baru. Setiap permukaan dipenuhi dengan patung, lukisan, dan ukiran yang menceritakan kisah-kisah dari mitologi Hindu. Situs luar biasa lainnya adalah Gua Ajanta di negara bagian Maharashtra. Gua-gua ini mengandung beberapa lukisan batu tertua dan paling terawat di dunia yang berasal dari abad kedua SM, dihiris langsung ke tebing. Gua-gua ini memamerkan kreativitas seni dan keterampilan teknis India kuno.
Lukisan dan patung di Ajanta menggambarkan adegan dari kehidupan Buddha dan tokoh agama lainnya, serta adegan kehidupan sehari-hari di India kuno. Tingkat detail dan kecanggihan artistiknya luar biasa, terutama mengingat mereka dibuat lebih dari 2000 tahun yang lalu dengan alat primitif. Jadi, itulah 15 fakta yang mengagumkan tentang kehidupan nyata di India yang tidak banyak orang pelajari dari dokumenter perjalanan atau film Bollywood. Yang paling mencolok bagi saya tentang India adalah bagaimana negara ini mengandung setiap ekstrem pengalaman manusia secara bersamaan. Kekayaan luar biasa dan kemiskinan yang sangat mendalam. Kebijaksanaan kuno dan inovasi modern. Keindahan yang menakjubkan dan tantangan yang mengejutkan. Spiritualitas mendalam dan pragmatisme praktis. Ini adalah negara yang memaksa Anda untuk memperluas pemahaman Anda tentang apa yang mungkin dalam masyarakat manusia. India menantang setiap asumsi yang Anda miliki tentang bagaimana seharusnya masyarakat berfungsi, apa yang normal, dan apa yang dapat diterima. Itu sekaligus menginspirasi dan mengganggu, indah dan kacau, spiritual dan material. Yang terpenting, itu nyata dengan cara yang tidak dimiliki banyak tempat lain. Apa yang paling mengejutkan Anda tentang fakta-fakta ini? Apakah Anda pernah mengalami hal serupa dalam perjalanan Anda? Beritahu saya di kolom komentar di bawah.